Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma dengan NIM 1703612011116 dari kelas keuangan A. Jadi materi kali ini yaitu tentang rasio keuangan, di mana rasio keuangan itu merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, di mana pos laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Jadi ada 5 macam analisis rasio keuangan, yang dimana yang pertama yaitu rasio likuiditas, dimana rasio likuiditas ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, di mana rasio aktivitas ini merupakan rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Kemudian yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profit. Kemudian yang terakhir yaitu rasio pasar, di mana rasio pasar ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Jadi kelima rasio tersebut untuk melihat prospek dan risiko pada perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi ini adalah laporan keuangan dari perusahaan PT ABC, yang dimana ini yang akan kita gunakan pada analisis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya, di mana rasio likuiditas ini terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio quick. Adapun rumus untuk rasio lancar yaitu aktiva lancar per utang lancar. Jadi rasio lancar itu di mana mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Berikut ini perhitungan rasio lancar untuk perusahaan ABC, di mana aktiva lancarnya terdiri dari 7.539, sedangkan utang lancarnya 3.400. Jadi rasio lancar pada PT ABC senilai 2,2. Yang kedua yaitu rasio quick. Rasio quick merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk memenuhi utangnya, di mana rumus rasio quick yaitu aktiva lancar dikurang persediaan per utang lancar. Jadi perhitungan rasio quick untuk PT ABC yaitu di mana aktiva lancarnya senilai 7.539, sedangkan persediaannya senilai 2.623 dan utang lancarnya senilai 3.400. Jadi rasio quick pada PT ABC senilai 1,4. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, di mana rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu, di mana rasio aktivitas ini ada 4 rasio yang digunakan. Yang pertama yaitu rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang ini melihat berapa lama yang diperlukan untuk melunasi piutang. Adapun rumus perputaran piutang yaitu
penjualan per piutang. Sedangkan rumus rata-rata umur piutang yaitu 365 per perputaran piutang. Jadi rata-rata umur piutang pada PT ABC bisa dihitung sebagai berikut, di mana penjualannya senilai 16.405 sedangkan piutangnya senilai 4.353. Jadi perputaran piutang PT ABC senilai 3,77 kali. Yang kedua yaitu rata-rata umur piutang. Rata-rata umur piutang pada PT ABC yaitu 365 dibagi 3,77 sehingga hasilnya yaitu 96,8 hari. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan, di mana pada perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan perputaran dalam 1 tahun dan ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Rumus perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan per persediaan. Sedangkan rata-rata umur persediaan yaitu 365 per perputaran persediaan. Jadi rata-rata umur persediaan bisa dihitung sebagai berikut pada PT ABC, di mana harga pokok penjualannya yaitu senilai 10.492, sedangkan persediaannya senilai 2.623. Jadi perputaran persediaan pada PT ABC senilai 4,0 kali. Sedangkan rata-rata umur persediaan pada PT ABC yaitu 365 dibagi 4, jadi 91,25 hari. Yang ketiga yaitu perputaran aktiva tetap, di mana rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Adapun rumus untuk perputaran aktiva tetap yaitu penjualan dibagi aktiva tetap. Jadi perhitungan perputaran aktiva tetap pada PT ABC dapat dihitung sebagai berikut. Adapun penjualannya senilai 16.405 sedangkan aktiva tetapnya senilai 3.237. Jadi 16.405 dibagi 3.237 itu hasilnya sama dengan 5,1. Jadi perputaran aktiva tetap pada PT ABC senilai 5,1 kali dalam setahun. Rasio yang terakhir untuk komponen rasio aktivitas yaitu rasio perputaran total aktiva, di mana perputaran total aktiva itu rumusnya sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Jadi perputaran total aktiva pada PT ABC dapat dihitung sebagai berikut, di mana penjualannya senilai 16.405 sedangkan total aktiva senilai 12.698. Jadi perputaran total aktiva pada PT ABC senilai 1,29. Rasio yang ketiga yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Dalam rasio solvabilitas ada beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama yaitu rasio total utang terhadap total aset, di mana rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur. Adapun rumus rasio total utang terhadap total aset yaitu total utang dibagi total aset. Jadi rasio total utang terhadap total aset pada PT ABC dapat dihitung sebagai berikut, di mana total utangnya senilai 8.345 sedangkan total asetnya senilai 12.698. Jadi total
utang terhadap total aset pada PT ABC senilai 0,66, yang dimana hasil tersebut didapat dari 8.345 dibagi 12.698. Hasilnya yaitu 0,66. Selanjutnya yaitu rasio times interest earned, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Adapun rumus untuk rasio times interest earned yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi bunga. Jadi perhitungan rasio TIE pada PT ABC dapat dihitung sebagai berikut, di mana EBIT pada PT ABC senilai 1.473, sedangkan bunganya senilai 303. Jadi 1.473 dibagi 303 hasilnya yaitu 4,9. Jadi rasio times interest earned pada PT ABC senilai 4,9. Selanjutnya yaitu rasio fixed charge coverage. Rasio fixed charge coverage itu di mana rasio memperhitungkan sewa, karena meskipun sewa bukan utang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan utang perusahaan. Jadi rumus rasio fixed charge coverage itu sama dengan EBIT ditambah biaya sewa dibagi bunga ditambah biaya sewa. Jadi perhitungan rasio fixed charge coverage pada PT ABC yaitu 1.473 ditambah 452 dibagi 303 ditambah 452, yang dimana hasilnya yaitu 2,5. Jadi fixed charge coverage pada PT ABC senilai 2,5. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Jadi ada 3 rasio profitabilitas yang sering digunakan, yaitu yang pertama profit margin, di mana profit margin ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Adapun rumus untuk profit margin yaitu laba bersih dibagi penjualan. Jadi penghitungan profit margin pada PT ABC dapat dihitung sebagai berikut, di mana laba bersih senilai 802 sedangkan penjualan senilai 16.405. Jadi 802 dikurang 16.405 yaitu 0,049 atau 4,9%. Jadi profit margin pada PT ABC senilai 4,9%. Yang kedua yaitu return on total asset atau ROA, di mana ROA ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Adapun rumus ROA yaitu laba bersih dibagi total aset, di mana laba bersih senilai 802 sedangkan total aset senilai 12.698. Jadi hasilnya yaitu 0,063 atau 6,3%. Jadi ROA pada PT ABC senilai 6,3%. Yang ketiga yaitu return on equity atau biasa disebut dengan ROE, di mana ROE adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Adapun rumus ROE yaitu laba bersih dibagi modal saham. Jadi perhitungan ROE pada PT ABC yaitu sebagai berikut, di mana laba bersih senilai 802 sedangkan modal saham senilai 4.353. Jadi hasilnya yaitu 0,1842 atau 18,42%.
Jadi ROE pada PT ABC senilai 18,42%. Jadi rasio yang terakhir digunakan yaitu rasio pasar, di mana rasio pasar ini rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Dalam rasio pasar ini ada beberapa rasio yang digunakan. Yang pertama yaitu Price Earning Ratio atau PER, di mana PER ini melihat harga saham relatif terhadap earningnya. Adapun rumus Price Earning Ratio yaitu harga pasar per lembar dibagi earning per lembar. Adapun harga pasar per lembarnya yaitu 66.875, sedangkan earning per lembarnya yaitu 6,38. Jadi Price Earning Ratio pada PT ABC dapat dihitung 66.875 dibagi 6,38, hasilnya yaitu 10,5 kali. Jadi price earning ratio pada PT ABC itu senilai 10,5 kali. Kemudian yang kedua yaitu dividend yield. Dividend yield ini menggunakan rumus dividen per lembar dibagi harga saham per lembar, di mana dividen per lembarnya itu 2,25, sedangkan harga saham per lembarnya 66,8. Jadi dividen yield pada PT ABC senilai 2,25 dibagi 66,8, hasilnya yaitu 0,034 atau 3,4%. Jadi dividen yield pada PT ABC senilai 3,4%. Selanjutnya yaitu rasio pembayaran dividen, di mana rasio pembayaran ini melihat bagian earning yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Adapun rumus rasio pembayaran dividen yaitu dividen per lembar dibagi earning per lembar, di mana dividen per lembar senilai 2,25, sedangkan earning per lembarnya senilai 6,38. Jadi rasio pembayaran dividen pada PT ABC yaitu 2,25 dibagi 6,38 sama dengan 0,353 atau 35,3%. Jadi rasio pembayaran dividen pada PT ABC itu senilai 35,3%. Jadi perhitungan rasio keuangan tadi itu berdasarkan nilai laporan keuangan pada PT ABC yang telah dipaparkan di awal tadi. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.